Shalom jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini adalah hari Paskah, kita akan sama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, mari kita boleh mempersiapkan hati kita saat ini, kita akan masuk di dalam ibadah. Mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita hari ini akan merayakan Paskah, ke hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita boleh siapkan hati kita saudara. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia adalah Sang Penebus kita. Dia adalah anak domba Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa setiap kita. Mari saat ini kita mau menyembahnya. Kita mau memuliakan namanya. Kita mau meninggikan dia.
Bersama-sama kita nyanyikan mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang ada di bumi ini. Semua yang di bumi. Kembali kita naikkan pujian ini. Katakan saudara, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dengan segenap hatimu, saudara. Dipuji. Mari kita puji, kita sembah Dia, yaitu Yesus Kristus yang duduk di atas tahta dan yang akan memerintah atas bumi ini, memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta kami mengimani dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Sekali lagi, atas semua yang di bumi. terima kasih Engkau telah menebus kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami Tuhan dari dosa-dosa, dari kuasa maut. Engkau telah mematahkan kuasa maut itu. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Dan pada saat ini kami mau merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan. Ini adalah tanda simbol daripada kemenangan kami umat manusia. Yaitu Kristus, karena Kristus Yesus sudah bangkit. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini kami hanya ingin mengarahkan hati pikiran kami tertuju padamu. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami juga percaya bahwasanya nanti Tuhan, Engkau akan memerintah sampai selamanya atas seluruh bumi ini, seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan,
Amin. Mari saudara dikasih Tuhan, bersama dengan gereja di sepanjang abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita, kita memuji Tuhan lebih lagi, amin. Coba kasih tepuk kanan kiri, katakan, yuk sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Dia adalah penebus, Dia adalah pembebas kita. Mari semua kita nyanyikan, haleluya. Mari kita bertepuk tangan, tanda kita bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Mari semua nyanyi haleluya, lari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Mari semua, mari semua nyanyi haleluya, lari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Yo! Oh, 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 oh. Mari semua nyanyi haleluya, lari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. sekali lagi. Mari semua nyanyi haleluya, lari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesus Tuhan, penebus pembebas kita. Katakan, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. yes. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, 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 oh. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu.
sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia, Yesus Tuhan, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Yesus Allah kita. Dia adalah penebus kita, Dia adalah pembebas kita. Yang yakin bahwasanya kita sudah dibebaskan, kita sudah free, kita dimerdekakan daripada dosa-dosa. Mari kita sama-sama katakan amin. Katakan amin. 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 Saudara, mari saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menghidupkan kita. Kita mau mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, suara Tuhan kepada kita. Mari kita mau tetap memiliki hati yang merindukan Tuhan. Setiap jam kita memerlukan Tuhan. Kita mau datang kepada Sang Juru Selamat. Mari kita naikkan pujian ini. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera, sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Biarlah pujian ini boleh menjadi doa kita, menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Amin. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, saya ajak kita, mari kita pejamkan mata kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku
Selamat Hari Paskah, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib dan merayakan kemenangan Dia atas dosa dan maut bagi kita orang manusia berdosa. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kita dan memberikan pembebasan kepada kita dari belenggu dosa masuk ke dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bersyukur untuk waktu ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Juru Selamat kami yang sudah datang bagi kami umat manusia berdosa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami, pembebas kami dari belenggu dosa. Dan saat ini kami umat-Mu datang menyembah Engkau, bersyukur kepadamu dan merayakan Paskah, kemenangan Kristus membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Ya Tuhan, terima kasih untuk kemenangan ini dan terima kasih untuk kebebasan ini. Terima kasih kami boleh beribadah dan kami boleh merenungkan firman-Mu. Bicaralah pada kami pada momen Paskah ini Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu sungguh menjalani kehidupan yang mendapatkan kebebasan dan mendapatkan pimpinan Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Saudara nanti bisa membaca keseluruhan pasal 12 ini dengan tema yang diberikan kepada saya, Tuhan Sang Pembebas. Saya akan membacakan beberapa bagian dari firman Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Lalu kemudian ayatnya yang ke-41 dan 42. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir ayat yang ke-51. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara, di dalam Tuhan, Yahweh berkata kepada Musa, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya
sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Turun-temurun saudara, generasi demi generasi. Saudara, bangsa Israel memperingati dan merayakan sebuah peristiwa besar yang tidak boleh dilupakan oleh mereka. Dan sampai hari ini saudaraku, 3.300 tahun sampai 3.400 tahun setelah perintah itu diberikan dari Yahweh kepada Musa, setiap tahunnya orang-orang Yahudi tetap melakukan perayaan ini dalam ibadah yang besar. Ibadah seperti apakah itu? Keluaran pasal 12 ayat 26 dan 27 yang tadi kita bacakan. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, saudara, dalam sebuah generasi yang mungkin tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel pada mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan Mesir. Ada seorang anak Yahudi yang dalam ibadah itu bertanya kepada orang tuanya, untuk apa sih kita melakukan ibadah ini? Maka Yahweh berkata, ajarkan anak-anakmu dan katakan kepada mereka demikian. Apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu katakan, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Saudaraku, inilah Paskah di dalam perjanjian lama. Ada sebuah ibadah, ada sebuah perayaan. Dan di dalam setiap keluarga saudaraku berkumpul makan bersama roti tidak beragi. Saudara, roti tidak beragi ini selain menunjukkan bagaimana umat Tuhan pada waktu itu harus tergesa-gesa keluar dari tanah Mesir. Roti tidak beragi itu juga menunjukkan tentang kemurnian, kekudusan tanpa dosa, saudara. Paulus jauh setelah itu dalam 1 Korintus pasal 5 ayat ke-7 pada waktu dia membicarakan tentang perayaan Paskah Yahudi ini, Paulus berkata demikian, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Ragi yang dimaksud di sini adalah dosa, saudara. Jadi roti yang tidak beragi melambangkan suatu kehidupan umat Israel yang harus memiliki hati yang murni dan bersih, sama seperti roti murni yang tanpa ragi itu. Kenapa? Karena mereka sedang bersiap-siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Saudara, mereka makan bersama dengan roti tidak beragi sebagai menu mereka. Kemudian ada menu yang kedua, saudara, dikatakan di sana mereka makan dengan sayur yang pahit, ayat yang ke-8. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa ini adalah bitter herbs, daun rempah yang pahit, saudara. Intinya adalah ini merupakan dedaunan yang dimakan yang pahit, sengaja pilih yang pahit. Kenapa pilih yang pahit, saudara? Karena itu akan mengingatkan orang Israel mengenai tahun-tahun pahit yang mereka alami di dalam penderitaan mereka, di dalam perbudakan di Mesir. Dan pada waktu mereka makan itu, mereka mengingat selalu dulu mereka berada di dalam kepahitan hidup di dalam perbudakan Mesir itu. Ada roti tidak beragi, ada sayur yang pahit. Yang ketiga, saudara, tiap keluarga sedapat mungkin harus bisa menyediakan 1 ekor anak domba jantan. Usianya setahun, saudara, dan mesti tidak bercela, tidak bercacat. Anak domba itu kemudian akan disembelih dan diambil darahnya, dibubuhkan darah itu pada kedua pintu tiang dan pada atas bagian dari pintu tersebut, saudara. Darah anak domba itu kemudian jadi tanda darah di dalam tiap pintu itu akan membuat setiap anak sulung yang ada di dalam rumah tersebut tidak akan diambil oleh malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk melakukan tulah yang ke-10, yaitu matinya anak-anak sulung di Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 13 berkata demikian, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Saudara, dalam Tuhan, tanda darah itu menjadi tanda permohonan, tanda kepercayaan pada anugerah Tuhan yang akan melewati mereka. Kata melewati inilah yang kemudian kita kenal dengan nama Passover. Melewati, Passover. Di dalam bahasa Ibrani adalah Pasah, yang kemudian kita kenal hari ini dengan nama
Paskah. Waktu Tuhan melewati setiap rumah yang ada tanda kepercayaan, tanda harapan, tanda permohonan kepada anugerah Tuhan yang akan menyelamatkan. Saudara, yang menarik di situ ada sebuah perintah tentang bagaimana caranya mereka makan di dalam makanan Paskah itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saudara, ada sebuah cara di mana mereka makan dengan terburu-buru. Ada sebuah ketegangan di sana, saudara, pada Paskah Perjanjian Lama ini. Ada sebuah urgensi di sana. Ada sebuah harapan besar akan bebasnya mereka. Ada perasaan tidak berdaya, tetapi pada saat yang bersamaan ada suatu perasaan berharap penuh bahwa Sang Pembebas, Yahweh itu akan membebaskan mereka dari perbudakan, dari penderitaan, dari kepahitan hidup di Mesir. Saudaraku, Paskah Perjanjian Lama yang menggambarkan pembebasan Tuhan bagi umat Israel dari perbudakan Mesir ini merujuk bukan kepada Paskah Perjanjian Baru pada waktu Kristus Yesus melakukan pembebasannya, penebusannya bagi umat manusia berdosa dengan pengorbanan di atas kayu salib. Paskah Perjanjian Baru, saudara, yang juga dimulai dengan sebuah perjamuan malam terakhir ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya sebelum peristiwa penyaliban. Dalam memecah-mecahkan roti dan membagikan anggur itu, Yesus menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa dia adalah anak domba Allah yang akan mengorbankan dirinya untuk menggantikan umat manusia yang berdosa. Saudara, anak domba Allah itu yang oleh Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus datang, ia berseru, lihatlah anak domba Allah itu yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang oleh Rasul Paulus dikatakan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Anak domba Allah yang tidak bercacat, yang menjadi pusat daripada kabar baik Injil. Rasul Petrus menuliskan hal ini dengan indah. Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus, anak domba Allah. Kristus yang membebaskan kita. Kristus yang membuat kita memiliki alasan untuk merayakan Paskah, dibebaskannya umat berdosa dari dosanya. Saudaraku, kembali kepada Paskah Perjanjian Lama di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Ada satu frase kalimat yang menarik perhatian saya. Keluaran pasal 12 ayat 41 berkata demikian. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ayat 51 frase ini diulangi. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara, saya mau garis bawahi kalimat ini. Tepat pada hari itu juga. On that very day. Saudara, firman Tuhan berkata sesudah lewat 430 tahun. Oh, lama sekali bangsa Israel diperbudak di Mesir. Saya membayangkan, saudaraku, sulit sekali bagi orang Israel yang sedang hidup di dalam perbudakan itu untuk mempercayai bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Perbudakan itu sudah berlangsung lebih kurang 4 generasi, saudara. Itu artinya kalau saya adalah orang Israel di Mesir pada waktu itu, maka kakek buyut saya itu sudah hidup sebagai budak. Kemudian kakek saya adalah budak dan papa saya pun budak. Dan saya sejak lahir adalah budak dan hari ini masih jadi budak. Apa alasan saya bisa percaya bahwa aku sebagai budak ini akan keluar dari tanah perbudakan Mesir itu? Saudara, sudah lama sekali. Itu sebabnya saya setuju dengan apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 2 ayat 23.
Di sana tepat sekali dikatakan, dituliskan di sana, lama sesudah itu. Saudara, lama sekali. Sudah lama mereka berada di dalam perbudakan. Sudah lama mereka berada dalam kepahitan hidup. Sudah lama mereka berada di dalam hidup yang tanpa harapan itu. Tapi kemudian saudara dengarkan, pasal yang kedua, ayat yang ke-23 sampai 25, bukan hanya berisi lama sesudah itu. Ini ayatnya secara lengkap, saudara. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara, perhatikanlah dalam 3 ayat ini. Ada 4 tindakan ilahi Tuhan yang disebutkan secara berurutan. Tuhan mendengar keluhan umat yang terbelenggu perbudakan itu. Ia mengingat akan perjanjiannya. Lalu ia melihat penderitaan umatnya itu. Dan ia memperhatikan pergumulan umatnya itu. Nah saudara, dalam 4 tindakan ilahi ini, pertanyaannya saudara, sejak kapan Tuhan itu mendengar, mengingat, melihat, lalu memperhatikan? Sejak kapan saudara? Saudaraku, bukan pada waktu itu baru saja Tuhan dengar, baru saja Tuhan ingat, baru saja Tuhan perhatikan, baru saja Tuhan mau melakukan sesuatu bagi umatnya. Bukan saudara. Sejak awal Tuhan sudah melihat. Sejak awal Tuhan sudah mendengar. Sejak awal Tuhan mengingat perjanjiannya. Sejak awal Tuhan sudah merencanakan pembebasan bagi umatnya. Saudara, bukankah kita tahu bahwa Musa yang kemudian menjadi utusan Yahweh untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dipersiapkan Tuhan 80 tahun, saudara. Tuhan sudah persiapkan 80 tahun. Bukan pada waktu dia baru dengar, baru dia ingat. Enggak, saudara. 80 tahun Musa sudah dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan membebaskan bangsa Israel. Tapi saudara sekalian, ini saya mau katakan, bahkan bukan hanya sekedar 80 tahun baru Tuhan ingat, baru Tuhan dengar, baru Tuhan lakukan sesuatu. Lebih jauh lagi saudara, tindakan pembebasan Tuhan itu sudah direncanakan pada waktu Abraham, bapak leluhur orang Israel itu. Ketika belum ada satupun keturunan Abraham yang hari ini kita kenal sebagai orang Israel. Belum ada satupun, belum ada keturunan. Tapi kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14, Yahweh berkata bahwa keturunan Abraham itu akan diperbudak, akan dianiaya 400 tahun lebih lamanya. Tetapi di sana ada sebuah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, nenek moyang orang Israel ini. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu, kata Yahweh, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saudara, saya membayangkan kalau saya adalah orang Israel yang mendengarkan berita itu, bahwa aku akan keluar dari tanah Mesir ini. Dan aku akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Saya akan berkata, masa bisa sih? Bukan hanya keluar dari perbudakan, tetapi akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Itu gak masuk logika, itu gak mungkin terjadi. Tapi bukankah janji itu digenapi seperti yang dikatakan oleh Yahweh? Keluaran pasal 12 ayat 33, demikian firman Tuhan. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu keluar dengan segera dari tanah Mesir. Pergi, cepat pergi, kalau enggak kami akan habis. Ayat 35, orang Israel meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Ayat 36, dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan Tuhan, Yahweh itu,
membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Ayat 38, lagi sangat banyak ternak, kambing domba, dan lembu sapi. Benarlah saudaraku, seperti yang dijanjikan Yahweh kepada Abraham, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. On that very day, pada waktu itu tiba, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menahan kuasanya Tuhan. Tuhan pembebas itu adalah Tuhan yang pegang kendali, tepati janji, genapi rencananya bagi manusia yang dikasihinya. Pada waktunya tiba, saudara, dia bertindak, dia membebaskan, dia menggenapi janjinya. Saudara, pada waktunya tiba. Frase ini mengingatkan saya kepada pernyataan Tuhan Yesus. Waktu pernikahan, pesta pernikahan di Kana, ingat ke saudara, bahwa Yesus kemudian berkata kepada ibunya, waktuku belum tiba. Setelah itu di dalam Yohanes pasal yang ke-7, saudara, pada waktu hari raya Pondok Daun, saudara-saudara Yesus datang pada Yesus dan berkata, pergi ke Yudea, lakukan mujizat di sana supaya kamu lebih terkenal. Yesus menjawab mereka, saudara-saudaranya ini, waktuku belum tiba. Yesus tahu waktunya belum tiba. Tetapi saudara, narasi Alkitab terus berlanjut dalam Yohanes pasal 13 ayat pertama. Dalam momen Yesus akan membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat pertama mencatat, sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dilanjutkan dalam Yohanes pasal 17 ayat pertama, di dalam doa perpisahan dengan murid-muridnya, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, dan dia berkata kepada Bapaknya di sorga, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau di kayu salib. Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan Yesus tahu ini belum waktunya tiba. Tapi pada waktunya telah tiba, ia melakukan apa yang harus ia lakukan. Saudara, Tuhan Yesus tahu benar kapan waktunya dia untuk membebaskan umat berdosa. Tuhan itu pegang kendali atas kronos, urutan waktu kehidupan. Tuhan itu pegang kendali atas kairos, urutan kesempatan dalam kehidupan ini. Di dalam kasih-Nya, Tuhan pasti sanggup dan Tuhan pasti mau menggenapi janji-Nya bagi kita umat manusia berdosa. Yesus di dalam rancangan ilahi yang bahkan sudah dikatakan dan dijanjikan Yahweh kepada Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, ada satu janji pembebasan di sana. Kepala ular akan diremukkan oleh keturunan Hawa. Saudara, janji inilah yang kemudian dipenuhi di dalam diri anak domba Allah yang datang ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan dari penderitaan yang kekal. Oh saudara dalam Tuhan, itu sebabnya Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 8 berkata, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ia datang untuk mengorbankan dirinya di kayu salib, menggantikan dosa kita itu. Ia datang untuk memberikan hidup yang baru kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan melalui kemenangannya atas dosa dan maut, kita semua bisa mengalami kemenangan di dalam Yesus. Saudara, inilah yang kemudian diproklamasikan sebagai sebuah berita kemenangan, nyanyian kemenangan, nyanyian iman setiap anak Tuhan yang diungkapkan oleh Paulus dengan begitu indahnya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita hidup sebagai umat yang mengalami kemenangan dan pembebasan dari dosa oleh karena Yesus
satu-satunya pribadi yang sempurna, yang tak bercela, tak bercacat. Dialah anak domba Allah itu, yang tidak pernah mengenal dosa. 1 Petrus pasal 2 berkata demikian, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Saudara, oleh karena bilur-bilur Yesus, kita semua yang percaya kepadanya menjadi sembuh. Bicara mengenai bilur-bilur Yesus, saudara, saya teringat dengan kalimat terkenal dari Pilatus, Ecce homo, behold the man, lihatlah manusia itu. Saudara, Ecce homo dilukiskan oleh Antonio Ciceri tahun 1871 dalam sebuah lukisan yang indah. Lukisan yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam Yohanes pasal 19 ketika Yesus itu ditunjukkan oleh Pilatus kepada orang banyak. Yesus sudah diadili oleh Pilatus dan dia tidak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Namun dia didesak massa Yahudi yang menginginkan kematian Yesus. Karena itu kemudian Pilatus menyuruh prajurit-prajurit Roma untuk menyesah Yesus, untuk mencambuki Yesus. Oh, mereka melakukan tugasnya dengan baik, bukan? Yesus dicambuk sampai tubuhnya penuh luka. Dia ditaruh mahkota duri di atas kepalanya. Ia diejek, ia ditampar, ia diludahi, dia dipukuli dengan batang bambu. Yesus menderita sekali. Dan dalam kondisi yang sangat menderita inilah, Yesus kemudian dibawa kembali pada Pilatus. Dan itulah saatnya ketika Pilatus memperlihatkan Yesus dan berkata, Ecce homo, lihatlah manusia ini. Behold the man. Dan saudara, pada waktu saya memperhatikan lukisan yang indah dari Ciceri ini, Ecce homo, saudara, saya kemudian melihat gambar tubuh Yesus. Tubuh itu terlihat mulus tanpa luka apapun. Menurut saya, saudara, gambaran yang lebih tepat menggambarkan tentang kondisi tubuh Yesus adalah gambaran seperti yang digambarkan di dalam film The Passion of the Christ. Tubuh Yesus yang penuh dengan bilur-bilur, yang penuh dengan luka-luka. Oh, kita bisa bicara panjang lebar tentang betapa menderitanya orang yang disiksa dan mati di kayu salib. Namun kita tahu bahwa bukan penderitaan fisik itulah yang kemudian membuat Yesus bergumul di Taman Getsemani. Bergumul begitu rupa, sangat takut, sangat sedih hatinya, dan seperti mau mati rasanya. Dia bermohon kepada Bapa di sorga, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saudara, penderitaan Yesus itu bukan sekedar penderitaan fisik. Yang Yesus sedang bergumul di atas kayu salib bukanlah penderitaan fisik belaka. Apakah puncak penderitaan daripada Yesus? Saudaraku dalam Tuhan, penderitaan Yesus di kayu salib bukanlah sekedar penderitaan jasmani, walaupun itu sangat menderita. Penderitaan Yesus terbesar di kayu salib adalah ketika kira-kira setelah 3 jam lamanya ia tergantung di kayu salib. Ia berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, itulah cawan muka Allah yang Yesus gumulkan di Taman Getsemani. Terpisah dari Allah karena dosa manusia. Oh saudara, para penafsir Alkitab menyebutkan teriakan Yesus Eli Eli sabachthani ini sebagai sebuah teriakan neraka. Inilah teriakan orang-orang yang berada di neraka, saudara. Ditinggalkan Tuhan selamanya sebagai orang berdosa. Apakah kengerian neraka yang terbesar? Saudaraku, kengerian neraka yang terbesar bukan api yang menyala-nyala itu. Kengerian neraka yang terbesar adalah terpisah dari Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Oh, bukankah ciptaan itu harus selalu bergantung kepada Sang Pencipta? Namun ketika Sang Pencipta yang Maha Kudus itu harus memisahkan diri selamanya dari ciptaan yang berdosa, saudara, itulah kengerian neraka yang terbesar. Dan itulah penderitaan Yesus yang terbesar yang dia alami di kayu salib.
Itulah yang membuat Yesus dengan seruan yang nyaring berteriak, Tuhan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ia harus menanggung dosa. Ia yang tidak berdosa, yang melihat dosa itu sebagai sebuah kejijikan. Saat itu, demi kita, ia menanggung dosa, menjadi berdosa, ditimpakan segala dosa kita kepadanya. Saudara, Paulus di dalam inspirasi Roh Kudus menuliskan hal ini dengan begitu indah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Oh saudara, dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita. Dosa-dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Allah Bapa harus memperlakukan Yesus sebagai bagian dari konsekuensi dosa. Murka Allah itu dicurahkan, ditumpahkan kepada Yesus yang sedang tergantung di kayu salib. Yesus harus mengalami upah maut yang adalah dosa dan keterpisahan dari Tuhan, saudara. Oh saudaraku dalam Tuhan, waktu saya membaca ayat ini, ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Oh saya merasa kita sulit untuk memahami apa yang Yesus rasakan pada waktu ia harus ditimpakan segala dosa kita. Kenapa? Karena kita semua orang berdosa, saudara. Dosa itu sedikit banyak menjadi sesuatu hal yang wajar, yang ada dalam hidup kita dan tidak terlalu menjijikkan kadang-kala. Saudara, saya coba untuk mendalami bagaimana sih perasaan Yesus waktu segala dosa itu ditumpahkan kepada dirinya, ditimpahkan kepada dirinya. Saudara, saya tertolong dengan ilustrasi yang diungkapkan oleh seorang pengkhotbah bernama Ed Stetzer, saudara. Waktu itu dia berkhotbah di Biola University, saya hadir di sana. Dan itu menolong saya untuk mengerti apa yang menjadi perasaan Yesus waktu itu. Saudara, kisah tentang Ed Stetzer, waktu dia usia 13 tahun. Dia pindah dari kota besar di New York untuk kemudian pindah ke daerah pedesaan di Florida bersama dengan seluruh keluarganya. Tinggal di rumah kakeknya di pedesaan. Setelah 3 minggu mereka tinggal di pedesaan yang biasanya tinggal di kota besar. Sekarang tinggal di pedesaan, membiasakan diri dengan hidup di pedesaan, saudara. Lalu kemudian 3 minggu kemudian toilet mereka ada masalah. Dan Stetzer, usia 13 tahun, anak remaja ini diminta bersama dengan kakeknya untuk pergi ke halaman belakang untuk membereskan masalah itu. Stetzer tidak tahu apa artinya septic tank, saudara. Tempat pembuangan sementara kotoran manusia itu. Dia tidak pernah tahu ide tersebut dan dia kemudian dibawa oleh kakeknya pergi ke tempat septic tank itu. Dan dia kemudian membuka septic tank itu. Dan dia kaget di sana ada tumpukan kotoran manusia. Dan saudara, yang lebih berkesan lagi adalah pada waktu dia diminta oleh kakeknya untuk membersihkan pipa yang ada di sana. Oh jijik sekali saudara, tapi dia coba lakukan. Waktu dia coba lakukan itu, kakeknya pegang baju daripada Stetzer, mencegah dia jatuh. Tapi kemudian mereka bercanda saudara, sampai tanpa sengaja Stetzer jatuh dan masuk ke dalam septic tank itu, saudara. Dia berkata bahwa sampai ke atas lututnya ia terbenam di dalam kotoran itu, saudara. Saya tidak bisa lupa apa yang menjadi respon daripada orang-orang mahasiswa-mahasiswa Biola yang mendengarkan dia waktu dikatakan di sana Stetzer sampai ke lututnya masuk ke dalam kotoran manusia di septic tank itu. Semua orang berteriak, wih, jijik. Wajah-wajah yang menampilkan wajah yang jijik, saudara. Dan kemudian Stetzer berkata, saudaraku, engkau tahukah bahwa perasaan jijik itu, perasaan bahwa ini ada sesuatu yang kotor itu, perasaan itulah yang kemudian bisa sedikit menggambarkan tentang Yesus melihat dosa. Waktu Yesus melihat dosa itu sebagai sesuatu yang menjijikkan, sebagai sesuatu yang kotor.
Dia Allah yang kudus, ia tidak pernah berbuat dosa. Dosa itu tidak pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Ia jijik terhadap dosa. Karena dosa itu kotor. Tapi oleh karena kasih-Nya, saudara, oleh karena kasih-Nya kepada kita umat manusia berdosa ini, yang seharusnya dilihat sebagai ciptaan yang kotor, sebagai ciptaan yang menjijikkan. Tapi oleh karena kasih-Nya itu, ia bukan hanya sekedar rela mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, dan menjadi manusia sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ia bukan sekedar taat menjadi seorang hamba yang kemudian melakukan kehendak Tuhannya. Ia bahkan taat sampai mati. Mati terkutuk di kayu salib. Mati menanggung dosa kita, menjadi dosa untukku dan untukmu. Kejijikan atas dosa itu dia tampung, dia ambil semuanya. Supaya saudara, ia bisa membebaskanku dari belenggu dosa. Dan ia bisa membebaskanmu dari belenggu dosamu. Saudaraku dalam Tuhan, ia rela lakukan itu. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Supaya kita bisa antri dalam sebuah antrian kemuliaan bersama dengan Tuhan di sorga. Saudara, kita tidak mengalami perbudakan seperti orang Israel mengalami perbudakan di Mesir. Benar. Tapi bukankah saya dan saudaraku, kita semua mengalami perbudakan oleh dosa. Kita semua dibelenggu oleh dosa. Kita semua hidup tanpa harap dan hidup dalam sebuah antrian kebinasaan, terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan? Sehingga Allah itu telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sang anak domba Allah itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya jangan saya dan jangan engkau yang meneriakkan teriakan neraka itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita tidak hidup di dalam kebinasan kekal tanpa pengharapan. Supaya kita bisa dibebaskan dari belenggu dosa dan menjadi hamba kebenaran. Supaya saya dan saudara, sama seperti yang Paulus doakan kepada umat di dalam kitab Efesus. Aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya setiap kita yang hadir di dalam ibadah Paskah ini sungguh-sungguh dapat mengalami dan mengenal kasih itu. Kasih yang demikian lebar, kasih yang demikian panjang, kasih yang demikian tinggi, kasih yang demikian dalam. Kasih yang membuat Yesus menanggung segala dosa kita dan menjadi pembebas bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Hari ini kita merayakan Paskah, kemenangan Tuhan di kayu salib atas dosa dan maut, supaya setiap orang yang percaya padanya mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan. Apakah engkau merayakan Paskah hari ini sebagai seorang anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah anak domba itu? Kalau belum, inilah waktunya untuk engkau datang kepada Tuhan dan sungguh berkata kepada Dia sang pembebas, Tuhan, saya mau percaya dan saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan bagi engkau yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, jadi hamba kebenaran. Ikut jalan-jalan Dia. Kerjakan keselamatanmu di dalam Tuhan dengan hidup sebagai terang dan sebagai garam bagi dunia yang sangat membutuhkan kasih Tuhan ini. Selamat Paskah, jemaat ini dikasih oleh Tuhan. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan sang pembebas itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu.
Engkau sudah datang bagi kami. Engkau sudah menderita bagi kami. Engkau sudah menanggung segala dosa kami di kayu salib. Kepadamu sudah ditimpakan segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami jadi sembuh. Dan ya Tuhan, kami umat-Mu datang merayakan Paskah dengan satu ucapan syukur dan satu keyakinan bahwa Engkau Tuhan pembebas kami, juru selamat kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Sang Pembebas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Kuasa salib-Mu pulihkanku.
Terima kasih saksian pujian oleh vokal grup. Ya, kiranya itu boleh memberkati setiap kita dan kita boleh tetap memiliki harapan kepada Tuhan karena Dia sudah bangkit, Dia hidup sebab Dia hidup. Mari kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang bersuka cita, hati yang penuh harapan kepada Tuhan karena Dia sudah bangkit. Bersama-sama katakan, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Dia Yesus namanya. Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Dengan lantang katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Gak takut lagi. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kebangkitan-Mu ini adalah Tuhan yang menjadi satu-satunya kekuatan keberanian daripada seluruh umat Kristen setiap kami. Iman kami Tuhan didasari oleh kebangkitan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang memegang hari esok kami. Engkau yang memegang masa depan kami. Kami mempunyai harapan. Kami mempunyai hati yang tetap mau tertuju kepada Tuhan. Kami tidak takut untuk melangkah. Meskipun Tuhan di depan kami seperti masih ada kabut yang begitu pekat. Kami tidak bisa melihat kehidupan kami di masa-masa mendatang. Bagaimana apa yang akan terjadi beberapa tahun lagi, 10 tahun lagi dalam kehidupan kami. Tapi kami mau percayakan ke dalam pimpinan Tuhan. Karena Tuhan sudah ada di sana.
Tuhan sudah ada di hari esok kami. Itu sebabnya kami mau percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami, setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apakah itu pergumulan sakit penyakit, ataukah itu pergumulan ekonomi, ataupun mungkin ada beberapa di antara kami masih bergumul di dalam dosa-dosa kami. Tuhan, ampuni kami, sucikan kami. Biarlah momen Jumat Agung, momen Paskah ini boleh menjadi momen titik balik dalam kehidupan kami Tuhan, di mana kami mau sungguh-sungguh berbalik dari dosa-dosa. Kami mau memiliki hati yang suci, memiliki hati yang kudus, kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Kau yang tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan keadaan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, ajar kami supaya dalam menjalani hari-hari kami tidak melupakan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak melupakan cinta-Mu, tidak melupakan kasih-Mu kepada kami. Biarlah bukan hanya masalah yang ada di pikiran kami, tetapi Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, penebusan Tuhan, itu juga boleh terus kami pikirkan sepanjang hari ini. Tuhan, di momen ini kami mau menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, BCS Medan. Tuhan yang sertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu ada pertumbuhan rohani. Biarlah momen Paskah ini boleh menjadi momen iman jemaat-Mu kembali bertumbuh Tuhan. Kami sudah lama tidak beribadah tatap muka seperti ini. Tapi Tuhan, kiranya Engkau yang tetap boleh hadir di dalam kehidupan setiap kami. Di keseharian, dalam setiap aktivitas kami tetap bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan juga untuk anak-anak muda dan juga sekolah minggu. Tuhan yang juga boleh sertai untuk studi mereka, untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan tutup bungkus, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menyerahkan untuk bangsa kami, Tuhan yang terus mengurapi pemerintah kami dan seluruh jajarannya, supaya mereka dapat membangun negeri ini, mengelola negeri ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami sangat rindu Tuhan, ekonomi bangsa kami boleh kembali pulih. Dan ada banyak lapangan pekerjaan yang dapat tercipta. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seru kami. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Kami sekali lagi memohon kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar ini boleh sungguh menjadi dasar iman, menjadi kekuatan bagi kami, membangkitkan kembali semangat kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hati pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan yang sudah bangkit, hidup, penyertaan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin kehidupan setiap kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah untuk kita semua. Biarlah momen kebangkitan Kristus pada hari ini itu boleh menguatkan iman kita sekali lagi di hadapannya. Kita boleh tetap memiliki pengharapan dan sukacita kepada Dia. Sebab Dia, Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ya, saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Michael Teng yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan pengurus dan jemaat vokal group tadi. Biarlah itu boleh juga menjadi berkat, kekuatan untuk setiap kita. Kita percaya bahwa kuasa salib Tuhan itu berkuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Saudara, malam hari ini kita tidak ada Sunday Talk. Ya, karena kita kemarin sudah melakukannya di hari Kamis, sewaktu doa bersama. Jadi minggu ini kita libur, Sunday Talk, nanti kita baru ada kembali Sunday Talk minggu depan, saudara. Ya, saudara, jadi dicatat malam ini kita tidak ada Sunday Talk. Kemudian yang terakhir, ibadah minggu depan temanya adalah extraordinary. Ya, saudara ya, nanti Evangelis Juan yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk setiap kita. Biarlah kita boleh tetap memiliki hati yang rindu datang beribadah kepada Tuhan, tetap rindu datang untuk menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang hidup, saudara. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita, menebus setiap kita. Ya, saudara, tetap di jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Demikian saja pengumuman pada hari ini. Saya harap saudara di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap memiliki hati yang bergantung, berharap kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.